Halo lur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Yusuf Garasi H5. Dan hari ini saya punya Toyota Hilux double cabin tahun 2012. Oke lur, Toyota Hilux yang ada di depan kita ini adalah tipe tengah ya, tipe G manual, diesel 2500 cc dengan VN turbo. Tentunya yang ini adalah tipe double cabin 4x4 tahun 2012 yang udah facelift generasi ke-7 ya lur. Nah, Hilux faceliftnya itu pada tahun 2011 ya, bulan Juli. Nah, dari tampilan eksterior, interior, dan yang facelift yang paling signifikan itu pada tampilan mesinnya lur. Kalau generasi 7 waktu di bawah 2011 itu mesinnya masih di 4D ya, di 4D 3000 cc, tenaganya 163 PS. Facelift di 2011 ini mesinnya menjadi 2500 cc di 4D dengan tambahan VNT. Wah, mantap lur. Oke, tenaganya berkurang ya dari 3000 ke 2500. Dan untuk yang 2500 cc tenaganya jadi 144 PS. Tapi dari segi pajak lebih murah dan dari segi efisiensi bahan bakar jauh lebih irit. Toyota mengklaim dari 3000 turun ke 2500 itu bahan bakar lebih efisiensi sekitar 15% lur. Seperti apa kondisinya dari bagian eksterior, interior, dan bagian mesin kita akan cek sama-sama lur. Tapi sebelum lanjut lurku, jangan lupa don't forget tong poho ojo lalio lur, bantu like dan subscribe channel ini agar channel ini dapat kita kembangin terus. Yuk, jangan skip lur. Untuk dimensi mobil ini dia punya panjang sekitar 5,2 meter dengan lebar ada di 1,8 meteran dan tinggi ada di 1,8 meteran juga lur. Untuk wheelbase-nya sekitar di 3 meter dengan ground clearance ya, paling rendah ya di kelasnya sekitar 20 cm atau 212 mm lur. Yuk langsung aja kita lihat pada bagian eksterior depannya lur, dimana untuk dari tampilan depan bener-bener bisa dibilang ini seperti Fortuner ya seperti Fortuner. Bahkan untuk mesin VN turbonya itu ya, sebelum Fortuner Toyota Hilux sudah make duluan di 2011, sedangkan Fortuner make mesin VN turbo itu pada tahun 2013an lur ya. Dari bagian headlamp, nah ini headlampnya masih mulus banget lur. Ini dia sudah pakai LED halogen, lampu sen masih bohlam. Fog lamp juga di situ dia masih bohlam. Ini krum-krumannya ya, dan pada bagian grill depan krumnya itu di atas aja ya, maksudnya di tengah-tengah. Untuk di tepian tengah sininya dia aksennya itu kayak hitam dop ya, logo Toyota di situ. Dan untuk di bawahnya ada pembuangan angin ya, 2 susun gitu. Registrasi nopolnya B Jakarta Pusat ya. Pajaknya hidup sampai bulan 3 tahun depan 2022. Di sini ada lubang air scoop-nya karena posisi intercoolernya ada di persis di bawah air scoop. Jadi untuk pembuangannya tuh jauh lebih maksimal lur ya. Dari bagian samping dia punya fendernya tuh gede banget lur dan sewarna body, nggak hitam dop. Untuk di bagian ban sini, wah cakep, peleknya udah mirip yang VNT ya. Peleknya single tone. Bannya dia pakai Yokohama yang Yolander ATS. Profilnya dia ada di 265 ringnya 17 lur. Untuk pengereman depan dia sudah pakai cakram dan produksi bannya ada di 2017, bannya masih tebel, cakep. Nah, kalau yang facelift di sini udah Hilux ya. Kalau yang sebelum facelift kan dia di sininya 3.0 di 4D ya. Berhubung yang tipe G ya, selain tadi di depan ada fog lamp, bagian spion sudah chrome, ada lampu sen masih bohlam dan sudah electric retract. Cakep lur. Di bagian bawah sini dia udah dapet footstep ya, cakep modelnya. Aksennya silver gitu. Bagian kaca polos, nggak ada talang air. Door handle di sini chrome ya, ada lubang kunci aja. Kuncinya udah mirip-mirip Innova nih, kayak gini tuh. Oke, ini open close aja. Ini kabin bagasi kabin baris kedua seperti itu. Fender untuk posisi ban belakang gede banget, tinggi banget ya lur, tuh seperti itu.
Untuk ban belakang pengeremannya dia masih tromol ya, enggak cakram seperti yang depan. Dan di sini posisi baknya lur. Nah itu dia tuh. Oke lur ya, masih seger banget di mobil. Di atas dia ada antena yang model sakpul biasa ya, belum sakpit. Seperti ini tampilan dari belakang eksterior lur. Wah ganteng banget lur. Ini siap keluar kota, dalam kota apalagi, naik gunung pun hayo 4x4-nya mantap lur. Di sini ada tulisan Hilux dan ada emblem G ya. Dan untuk bagian stop lamp belakang seperti ini tampilannya masih mulus. Oke, lampunya nyala semua, lampu sen, lampu mundur. Dan ada tambahan kayak bumper bagian belakang ya, ornamennya chrome gitu. Ini ada Hemon stop lamp nih di sini nih. Dan ini handle buat buka kabin belakang begini. Nah, oke lur tuh. Mantap banget ya. Cakep banget ini mobil nih. Set, tutup lagi. Kalau kita kunci dia kagak kebuka lur, aman. Terus dia dapat tutupannya juga dari situ ya, tinggal digulung-gulung aja. Oh ya, isi ulang bahan bakar di sini tuasnya ada di depan. Kapasitas tangki kalau nggak salah ada di 80 liter lur. Oke, sekarang kita langsung lihat pada bagian mesinnya dulu lur. Nah lur, jadi fungsinya si variabel nozzle turbo ini atau VNT itu dia mengisi tenaga pada putaran bawah, lalu diteruskan sama si intercooler untuk mengisi tenaga pada putaran tinggi. Nah, si intercooler juga yang mendinginkan udara yang masuk ke dalam mesin untuk kerapatan molekul udara. Jadi tenaga dan efisiensi yang dihasilkan tuh lebih maksimal lur. Untuk mesin sendiri dia kan 2500 cc 4 silinder DOHC dengan VNT ya. Untuk tenaganya 144 PS, oke, berkurang dibandingin generasi sebelumnya, tapi efisiensi dan torsinya lebih besar, ada di 343 Nm. Penggerak 4 roda lur ya. Transmisi manual 5 speed dengan H2, H4 dan L4 ya untuk mode 4 WD-nya lur. Oke, yuk kita lihat. Nah, ini lur, ini intercoolernya, di atas pembuangan air scoop-nya. Di sini kayak filter udaranya gitu gede, modul ABS, minyak rem di situ, air coolant. Ini apa nih? Power steering. Akinya bagus, pakai Amaron. Ini aki-aki mobil Eropa nih lur sebenarnya ini, tapi cakep. Di sini kayak sikring gitu ya. Oke, klakson di situ. Ada filter solar di situ kali ya. Oke, lalu kita cek ya di bagian stick oli. Halus banget lur. Dia di sini masih CBU Thailand lur ya, belum CKD Indonesia. Air wiper di sini nih, extra fan di situ. Oke, sekarang kita tutup lagi, kita masuk pada bagian interiornya lur. Oke lur, kita udah dalam kabin. Kita sekarang nyalakan ya, kondisi pintu tertutup. Kita dengerin suaranya di dalam kabin. Oke. Wah, masih jos ya. Suara masih terdengar kalau posisi netral. Cuman kalau posisi kita jalan nggak terlalu seberisik saat posisi kita diam lur ya. Oke, kita nyalain AC. Nah, berhubungin yang facelift dia untuk meter clusternya sudah seperti ini ya, sudah lebih bagus dibandingin yang varian sebelumnya ya. Masih kayak jadul banget lah. Di sini lengkap ya pemberitahuannya nih, indikator sisa bahan bakar, suhu mesin, odometer yang baru jalan di 139.182 perak lur. Ini ada odo, ada trip B, udah sih, indikator seatbelt dengan indikator parking brake. Ini ada RPM dan di sini speedometernya ya. Dia warnanya putih ya dominannya, campur oranye gitu. Lalu untuk setirnya, berhubungnya udah facelift udah beda nih tuh, udah ganteng, udah kekinian banget nih, udah kayak Innova Fortuner pada zaman sebelum 2015 kali ya. Oke, di sini udah ada airbag. Ini logo Toyota, ini nggak tahu putih, nggak tahu apa chrome yang udah hilang, dan sudah dapat audio steering switch dengan pengaturan shore ya atau input ya. Oke. Pengaturan setir dia baru teleskopik, tilt aja ya, belum teleskopik. Oke, tutup lagi. Sebelah kiri untuk pengaturan wiper udah ada interval waktunya juga nih. Oke, sebelah kanan untuk pengaturan lampu. Nah, lampu sen, lampu jauh semua di sini ya. Cuman kalau lampu mundur nggak usah ditekan, dia otomatis kalau kita mundur. Di bawah sini udah lengkap juga lur, berhubung tipe G dia sudah ada electric retract. Ada electric mirror untuk kiri kanan, indikator alarm, dan ini sudah ada fog lamp ya. Lalu di sini dia ada cup holder, isi AC, bisa buka tutup juga, cakep. Ada hand grip di sini, lalu di atas ada side visor tapi nggak ada kaca ya, laki-laki sejati nggak boleh ngaca kalau nyetir nih, buat card holder gitu ya. Dan untuk rimnya, bahan di sininya dia plastik, dia kombinasi di sini baru empuk ya, bahannya sejenis bludru bintik-bintik gini, warnanya coklat ya, kayak coklat tua apa coklat muda gitu, coklatnya bagus, sama handle dalam juga. Di finishing di sininya dia silver,
Ada power window yang auto CC driver, ada central lock dengan window lock lur, cakep. Ada laci di sini, ada cup holder dan door pocket, dan di situ dia ada speaker. Untuk naik turunin kursi di sini ya, heat adjuster di situ. Untuk di sini untuk reclining masih manual, dan sliding maju mundur dia ada di bawah sini lur, masih manual. Matic Matic lagi kebiasaan bikin video Matic ya, manual 3 pedal ya tentunya lur ya. Nah seperti itu. Oke, mana kagak fokus. Nah ini tuas buat buka kap mesin dengan tangki bensin tuh yang hitam. Oke. Lalu bahan dashboard di sini plastik standar, dan yang G ini sudah ada jam digital lur, tuh jamnya ya, tuh kelihatan tuh ya. Mana nih? Nah lur, seperti itu jamnya. Head unitnya sudah diganti pakai Nakamichi, dan sudah ada kamera parkir juga lur, cakep. Selain kamera parkir, untuk inputnya dia ada apa aja nih? Radio, ada USB, ada CD, geser, nah geser, ada AP, cam, ini buat kamera ya, pengaturan, wallpaper, dan ada Bluetooth. Cakep, udah lengkap lur. Untuk kisi AC kiri kanan di masing-masing, oke, bisa buka tutup, aksen di sininya silver. Ini arah sirkulasinya masih model begini ya, oke. Dan untuk pengaturan AC-nya model putar, udah untuk speed, suhu, dan udah ada mode semburan juga dong. Nah seperti ini, kita gedein dikit. Lalu di bawahnya dia ada soket 12 volt, input AUX dan USB. Waduh, cakep ya, makanya enak banget dibawa di dalam kota juga. Ada depogger lur belakang ya, dan ada soket lighter buat smoking in the water. Nah ini tuas transmisinya manual 5 speed, dan ini tuas untuk pindahin ke mode 4WD nya. Di sini ada H4, terus ini ada H2, dan ada L4. Tempat penyimpanan di sini ada cup holder, gede nih lacinya. Cakep, seatbelt masing-masing kursi. Lalu untuk di sebelah sini dia ada glove box. Wah ini buku servis, ini apa nih? Ini kayak kir gitu ya. Airbag untuk sisi penumpang ya, jadi airbag ada 2 di depan, mantep, aman. Ada cup holder di situ ya, kisi AC, hand grip juga dapat di situ, atas bawah sama di sini. Seat beltnya di situ ya, belum. Oh udah heat adjuster nih, bisa naik turun. Oh, gimana? Oh nih, tuh bisa naik turun. Cakep, trim untuk sisi penumpang depan, dan untuk kursinya dia bahannya ludruk, bagus kombinasi nih. Kombinasi yang tengah binik-binik gini, jadi keset di sininya corak biasa, masih empuk. Cakep nih. Mobilnya dari eksterior, interior, mesin semua masih segar banget. Sekarang kita coba duduk di posisi baris kedua lur. Oke lur, seperti ini tampilan layout dashboard depan Toyota Hilux G manual diesel double cabin tahun 2012 yang udah facelift lur. Nah cakep ya. Lalu di atas tadi ya ketinggalan nih, ada spion tengah yang dynamic view aja. Lalu ada lampu kabin di sini. Oke, masih bohlam ya kiri kanan. Ada tempat kacamata juga. Ini side visual untuk penumpang. Dia ada kacanya kalau penumpang, kadang kan ajak bini kali ya, tapi nggak ada lampunya, sorotnya pakai senter HP. Lalu untuk di posisi baris kedua dapat lampu kabin juga, cakep. Di sini dia kantung penyimpanan belakang ya, bagus nih bahannya di sini kiri kanan ya kantung penyimpanannya. Lalu di sini ada 2 buah cup holder buat penumpang belakang, dan di sini nonjol ya. Lalu untuk trim posisi penumpang kedua seperti ini lur, sama ya dengan yang sisi depan ya. Power window sini, laci, dia ada speaker, cup holder, dan door pocket. Dapat hand grip juga model paten. Seatbelt untuk posisi baris kedua dia nggak itu ya, nggak naik turun, nggak heat adjuster. Nah untuk kursi posisi baris kedua dia headrestnya 2 aja, nggak dapat 3 ya, bisa naik turun. Seatbeltnya juga 2, kursinya juga enak, empuk. Nggak posisi duduk di dalam kabin, nggak usah ditanya lur. Ini mobil gede banget, lega banget sumpah. Di sini ada ini lur, nih rear depogger ya, tuh. Nah oke, rear depogger di situ. Udah sih kalau dari posisi baris kedua nggak usah ditanya, nyamannya gede, luas, maco, pokoknya gagah, pokoknya ciamik lur. Ayo sebelum unitnya hilang diambil orang. Oke lur, jadi sekian aja yang bisa kita bahas mengenai mobil Toyota Hilux 4x4 double cabin G manual VN turbo diesel tahun 2012 generasi ke-7 yang udah facelift lur. Jadi dulurku, terima kasih banyak udah menonton. Terus support channel saya supaya channel saya bisa berkembang terus lur, agar saya lebih semangat lagi lur bikin videonya. Dan mohon maaf baru sempat bikin video udah 1 minggu karena akhir bulan kita biasa closingan dulu lur ya, nyari duit dulu lur buat anak istri ya. Kita utamain closingan dulu, mau kelar udah closingan baru kita sempetin bikin video lagi nih buat dulur-dulurku tercinta di Indonesia lur. Sekali lagi jangan lupa bantu like dan subscribe channel ini, share video ini ke dulur-dulurku sekalian di seluruh Indonesia lur. Kurang lebihnya mohon dimaafkan bila ada kata-kata yang kurang berkenan dalam penyampaian review, mohon dimaafkan juga.
Bila ada kekurangan yang dulur tahu, tolong tambahkan di kolom komentar dulur. Terima kasih telah menonton dulurku, sehat-sehat semua. Oke, bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.